Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya di channel Tuan Guru Haris TV. Baiklah sahabat-sahabatku sekalian, para jemaah, para khalifah, para syekh dan para tuan-tuan guru sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bahagian syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Karena masalah hal ini seringkali dipertanyakan, kenapa mesti dibagi empat? Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Bagaimana hukumnya apabila tidak menjalani, tidak mempelajari ilmu yang keempat ini? Jadi begini, pertama sekali kita harus merujuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana disebutkan dalam hadis tersebut, talabul ilmi faridatun minal muslimin, yang artinya bahwasanya menuntut ilmu itu adalah fardu ain, wajib bagi tiap-tiap kaum muslimin. Nah, berdasarkan hadis ini, maka apapun itu yang tidak kita ketahui, terutama dalam hal masalah beragama ini, maka kita wajib mempelajarinya. Nah, apa guna kita mempelajari tadi itu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat? Nah, pada guru-guru kita terdahulu telah memberikan suatu iktibar ataupun tamsilan, yang mana syariat itu yaitu hukum yang dengan bersyariat kita, maka kita mengetahuilah yang mana yang haram, mana yang halal, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang makruh, dan mana yang mubah. Dan dengan kita mempelajari ilmu syariat ini, kita mengetahui rukun-rukun dalam suatu ibadah yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita bersyariat tadi itu, maka selanjutnya kita bertarekat. Dan arti tarekat itu adalah jalan untuk sampai kepada Allah. Untuk berjalan tadi itu, maka di sini kita membutuhkan bimbingan dari seorang guru yang mursyid namanya. Yang mana guru yang mursyid ini yang telah mendapatkan izin dan ijazah dari guru sebelumnya untuk mengajarkan ilmu tarekat ini. Dengan kita mempelajari ilmu tarekat ini, maka kita akan mengetahui hakikat. Hakikat yakni hakiki, yang sebenar-benarnya kebenaran. Jadi setelah kita mengetahui hakikat, maka mendapatkan hasilnya kita yaitu ma'rifat. Ma'rifat yaitu hasil daripada perjalanan kita. Jadi diibaratkan, ya, kalau syariat itu ingin kita mencari sesuatu mutiara yang ada di dalam lautan. Jadi syariatnya itu ibaratkan lautan yang terbentang luas. Maka untuk kita dapat bisa
mengambil mutiara yang di dalam laut tadi itu, maka kita butuh alat. Alatnya inilah sampan. Sampan ataupun perahu ataupun kapal untuk kita dapat menuju ke lautan tadi itu. Nah, sampan inilah yang diibaratkan dengan tarekat. Maka tak kala itu kita nyebur ke dalam laut untuk menyelam tadi itu. Menyelam inilah mengharungi lautan tadi itu untuk mencari permata tadi itu, intan permata. Inilah hakikat. Nah, hasilnya permata yang tersembunyi di dasar lautan itulah namanya ma'rifat. Jadi ilmu syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat ini maka tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Karena juga para ulama menyatakan wa syariatul bila hakikatil batilah, yang mana artinya apabila kita bersyariat tanpa mempelajari hakikat maka batil. Wa hakikatul bila syariatil batilah, dan juga apabila kita berhakikat doang tanpa menjalani syariat maka hukumnya pun batil. Lihat sebagaimana Rasulullah telah mencontohkan setinggi-tingginya ilmu ma'rifat seorang tadi itu, katakan dia telah sampai ke maqam ma'rifat, maka dia tetap tidak boleh meninggalkan syariat. Jadi apabila ada seseorang yang mengaku dia sudah bermakrifah kepada Allah Ta'ala, namun dia meninggalkan, menggugurkan syariat, dia tidak mau sholat, tidak mau lagi puasa, ya ini berarti dia batil. Nah, mari kita lihat daripada perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan Isra dan Mi'raj, maka Rasulullah diantar oleh malaikat Jibril sampai langit ketujuh, terus melewati, tak kala sampai di Sidratul Muntaha, maka malaikat Jibril pun berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, aku hanya sampai di sini batasku. Aku tidak bisa mengantarkanmu lebih jauh lagi. Sebab satu langkah saja, satu jengkal saja, apabila aku melewati batas ini, maka tubuhku akan terbakar. Maka dari ini kita sudah mengetahui ketinggian makom Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Jibril ditinggal, lalu Rasulullah berangkat sendiri bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang didapatkan oleh Rasulullah? Yaitu Rasulullah diperintahkan untuk membawa perintah sholat untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, bayangkan Rasulullah sendiri telah sampai kepada puncak makrifat yang paling tinggi, yaitu bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah dia kembali daripada Isra Mi'raj itu, Rasulullah tetap menjalankan syariat seperti biasa. Rasulullah sholat, Rasulullah berpuasa, Rasulullah berumah tangga, ya Rasulullah juga ikut berperang, bahkan kena tombak patah giginya. Nah, jadi apa bedanya? Apa bedanya orang yang telah bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang belum bermakrifah? Maka tiada bedanya. Orang yang telah bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang telah bermakrifah, maka sama-sama menjalani kehidupan ini seperti manusia biasa juga, ya seperti Rasulullah SAW tadi, ya tetap bersyariat, tetap berkeluarga, mencari istri, berdagang, ya berusaha juga, sholat dan puasa. Namun bedanya hatinya, jiwanya atau ruhnya
telah merasa tenang karena dia telah sampai wusul kepada Allah Ta'ala. Jadi dia hanya menjalani syariat ini ya untuk menunggu waktunya nanti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia telah merasa tenang hatinya. Dan inilah yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dan engkau telah diridhoi Allah dan Allah pun ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang kukasihi, wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadi inilah tujuannya kita ada di dunia ini. Karena apabila ditanya tadi, apalah tujuan kita di dunia ini tadi, maka Allah telah memberitahu kepada kita, wa ma khalaqtul jinsa wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kita sebagai manusia ini diciptakan Allah adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dengan sebab demikian maka wajiblah kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang mana yang kita belum mengetahui dalam bidang agama ini, ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, maka kita harus mempelajarinya agar sempurnalah ibadah kita yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena inilah bekal kita untuk berjalan kepada Allah Ta'ala, ya semuanya nanti tinggal di pada dunia. Hanya bekal amal kita yang bisa menolong kita. Jadi demikian kira-kira jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat sekalian yang mempertanyakan apakah wajib bersyariat, bertarekat, berhakikat dan bermakrifat. Maka jawaban tadi kita kembalikan sesuai hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun minal muslimin, ya. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin. Jadi demikianlah sahabatku sekalian, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat membantu menjadi keyakinan agar kita benar-benar mempelajari ilmu untuk menyempurnakan agar ibadah kita benar-benar berkualitas dan kita benar-benar mengetahui ibadah yang kita kerjakan tadi itu bermakna. Insya Allah mudah-mudahan dengan mengetahui ini kita semakin mantap, semakin yakin untuk mempelajari ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Demikian sahabatku, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.